我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利。Nah, adik-adik, untuk memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu yang berkata, "Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus." Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kakak ajak adik-adik untuk duduk yang tenang dan menyiapkan Alkitab. Namun sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah.
mengikuti acara kegiatan sekolah minggu kita dari awal tadi. Adik-adik sudah berdoa, bernyanyi memuji Tuhan. Dan saat ini kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita. Jangan lupa siapkan juga Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau Alkitabnya sudah siap, yuk kita buka bersama Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Kalau adik-adik di rumah punya Alkitab, boleh Alkitabnya dibuka. Tapi kalau adik-adik tidak punya Alkitab atau belum bisa membuka Alkitab tapi sudah bisa membaca, adik-adik boleh baca di layar ya. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yuk kita ulang sekali lagi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Adik-adik, pagi hari ini kita diajarkan untuk bercahaya adik-adik, sebab kita adalah terang. Wah, gimana nih adik-adik? Apakah kalian ingin menjadi terang? Lalu, gimana caranya menjadi terang? Nah, adik-adik kalau ingat dari sebelum dunia ini ada, awalnya dunia ini gelap gulita. Hal pertama yang dilakukan Allah yaitu menciptakan terang. Jadi ketika terang itu ada, maka yang tadinya gelap banget berubah menjadi terang. Dan ketika terang itu ada, Allah melihat dan Ia berkata, wah baik sekali. Oleh sebab itu Allah memisahkan siang, terang dinamai siang, dan gelap dinamai malam. Adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang berhasil menjadi terang di dunia. Dia berhasil menjadi terang sehingga banyak orang yang terberkati. Kira-kira menjadi terang itu seperti apa ya? Dan siapakah orang yang akan kita teladani pada pagi hari ini? Yuk kita kembali lagi buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Nanti kita akan menyaksikan bersama siapa orang ini, apa yang dia lakukan, dan bagaimana sebenarnya menjadi terang itu. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 43. Itulah yang akan kita renungkan, kita baca, dan sekaligus saksikan pada pagi hari ini. Yuk kita saksikan bersama bagaimana kisahnya. Kisah tentang seorang perempuan yang tidak hanya baik, tapi dia juga murah hati. Seperti ini nih kisahnya. Firman Tuhan diambil dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Di kota Yope tinggallah seorang murid Kristus yang bernama Dorcas atau Tabita. Perempuan itu sangat baik hati. Dorcas ini suka menjahit. Ketika melihat ada orang lain memakai baju yang sudah usang dan orang tersebut tidak punya uang untuk membeli baju, ia menjahitkan baju untuk mereka. Tentu saja orang-orang itu menjadi senang karena mendapat baju baru yang bagus sekali. Melihat orang-orang lain senang, hati Dorcas pun juga merasa gembira. Mukanya menjadi berseri-seri. Ya, semua orang yang berbuat baik pasti akan gembira dan wajahnya terlihat bahagia. Suatu kali, Dorcas jatuh sakit, lalu kemudian meninggal. Semua orang yang mengenal Dorcas dan juga teman-temannya menjadi sedih. Mereka menangis di tepi jenazahnya. Saat itulah mereka mendengar bahwa Petrus sedang berada di kota Lida yang tidak jauh dari kota Yope. Maka mereka mengutus orang untuk mendatangi Petrus dan mengajaknya ke kota Yope. Sesampainya Petrus di rumah Dorcas, orang-orang itu menunjukkan baju-baju yang pernah dijahitkan Dorcas untuk mereka.
mereka menceritakan kepada Petrus betapa baiknya Dorcas selama ia hidup. Lalu Petrus menyuruh orang-orang itu keluar. Petrus mulai berlutut dan berdoa. Kemudian Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Dorcas membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia langsung bangkit dan duduk. Dorcas hidup lagi. Petrus membantunya berdiri dan memanggil orang-orang untuk masuk kembali. Betapa senangnya semua orang melihat Dorcas yang baik hati itu hidup lagi bersama dengan mereka. Berita tentang kebangkitan Dorcas itu tersebar ke seluruh kota Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Teman-teman Dorcas begitu gembira ketika mendengar dan melihat bahwa Dorcas bangkit kembali. Dorcas ini begitu disukai banyak orang karena tidak hanya baik hati, tapi Dorcas juga sangat murah hati. Dorcas menunjukkan buah-buah rohnya, yaitu kebaikan dan juga kemurahan. Menarik sekali adik-adik. Bagaimana diceritakan tadi bahwa ada seorang perempuan yang berhasil menjadi terang. Kenapa dia menjadi terang? Karena dia mengikuti perintah Tuhan Yesus, yaitu hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tadi adik-adik masih ingat gak siapa nama perempuan yang diceritakan dalam kisah tadi? Betul, namanya adalah Tabita atau dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Wah, gimana adik-adik? Seru ya kalau kita menyaksikan bagaimana kisah hidup seorang yang berhasil melakukan perbuatan baik dan banyak orang memuliakan Tuhan. Dikisahkan tadi bahwa Dorcas ini pandai menjahit adik-adik. Menjahit itu artinya dia bisa membuat baju, membuat celana, dia bisa membuat banyak hal dari kain-kain. Dia rajin menolong orang. Bahkan tadi di kisahnya diceritakan bahwa Dorcas ini atau Tabita sudah melakukan salah satu buah roh, yaitu kebaikan. Nah, adik-adik berbicara mengenai kebaikan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi terang dunia seperti yang dilakukan oleh Dorcas? Apa ya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan dengan baik tanpa merepotkan orang lain dan orang lain menjadi senang? Salah satunya nih adik-adik, gimana caranya menjadi terang? Yaitu kita tersenyum. Wah, adik-adik, tersenyum adalah hal yang paling gampang dilakukan. Adik-adik hanya perlu membuka mulutnya sedikit, udah senyum deh. Tapi tidak semua orang mudah tersenyum adik-adik. Mungkin kalau kalian pergi keluar atau kalian pergi ke gereja, kalian melihat ada orang yang tidak kalian kenal, lalu kalian lewat aja. Aku nggak kenal orang itu, nggak senyum-senyum, tidak menyapa. Nah, pagi hari ini salah satu contoh supaya kita bisa menjadi terang yaitu kita tersenyum. Buat adik-adik yang belum bisa menjahit, nggak usah bilang ke Anesti, aku nggak bisa menjahit untuk bisa menjadi terang. Nggak usah. Adik-adik hanya perlu tersenyum. Saat kita tersenyum, siapapun yang melihat kita pasti ikut tersenyum dan dia pasti merasa senang. Wah, adik itu baik sekali ya, dia mau tersenyum, dia ramah. Jadi satu contoh sederhana untuk menjadi terang yaitu tersenyum. Jangan suka manyun mukanya, apalagi marah-marah ya, marah-marah nggak jelas. Stop. Kita mau belajar tersenyum supaya semua orang yang melihat kita, wah emang beda ya kalau jadi anak Tuhan, pasti selalu tersenyum. Yang kedua nih adik-adik, kita bisa menjadi berkat dengan cara kita rajin menolong. Menolong itu tidak harus melakukan hal yang berat, yang sulit untuk kita lakukan. Adik-adik bisa menolong ketika adik-adik mungkin di gereja melihat ada sampah, kita ambil sampah itu, masukkan ke tempat sampah. Itu sudah menjadi terang adik-adik. Atau saat kalian sedang berada di rumah lalu melihat,
Wah, ada gelas di meja yang harusnya ada di tempat pencucian piring, adik-adik pindahkan supaya bukan mama lagi yang mengerjakan. Itu sudah menjadi terang. Adik-adik menolong papa, menolong kakak adik, atau kalian mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan seperti yang dilakukan Dorcas tadi, kalian sudah menjadi terang. Dan yang paling terpenting adalah gimana supaya kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang, adalah kita kasih tahu kepada dunia, kita kasih tahu kepada orang-orang di sekitar kita bahwa ada Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan kita, yang sanggup mengubahkan hidup kita. Percayalah kepadanya. Nah, adik-adik, jadi pada pagi hari ini kita belajar untuk menjadi terang dunia. Terang dunia artinya kita berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bayangkan adik-adik, kalau di dunia ini tidak ada matahari, apa yang terjadi adik-adik? Wah, pasti gelap sekali. Kita tidak bisa membedakan apakah ini sudah siang, apakah ini atau sudah malam, karena tidak ada matahari. Tuhan pengen kita seperti matahari itu. Saat matahari itu ada, maka semua di sekitar kita bisa terlihat. Tapi kita tidak mungkin bisa bersinar langsung besar cahayanya. Tuhan memberikan contoh, kita bisa seperti pelita. Pelita itu kecil, tapi ketika dia ditaruh di sebuah tempat yang gelap, dia bisa menerangi. Nah, adik-adik, ada satu hal yang menarik tentang terang ini ya. Saat sebuah atau sesuatu gelap, seperti di layar adik-adik saat ini, dan ada satu lilin yang bercahaya kecil. Walaupun lilin ini kecil, tapi dia menghasilkan cahaya, maka akan terlihat perbedaan. Kita akan mulai senang, wah, ada cahaya kecil. Tapi jika sebuah lilin itu padam, apinya padam, maka semuanya menjadi gelap. So, adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar. Kalau tadi kita sudah tahu contoh-contoh bagaimana menjadi terang, adik-adik seperti lilin tadi, tidak perlu menghasilkan cahaya yang besar, lilin kecil dapat memberikan cahaya. Sama seperti kita semua, walaupun kita kecil, kita bisa menjadi contoh, bisa membuat orang melihat bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita dan mereka memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, aku bisa bertemu dengan anak sekolah minggu dari asuhan Indria. Mereka sangat baik, mereka tersenyum, mereka rajin menolong oma saat menaiki tangga, mereka rajin menyapa. Mereka kalau bertemu selalu bercerita, bersukacita bersama. Itu berarti kalian sedang menjadi terang dunia. Yuk kita ulang lagi ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Tadi diambil dari Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yuk sekali lagi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Nah, adik-adik, yuk lipat tangan kita dan mari kita berdoa bersama. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami harus menjadi contoh, menjadi terang, supaya orang-orang di sekitar kami yang melihat menjadi memuliakan Tuhan. Mereka bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sanggup mengubah anak-anak, begitupun dengan semua orang di sekitar kami. Bantu kami supaya kami bisa menjadi contoh yang baik, mulai dari hal kecil seperti tersenyum, menyapa orang, membantu mama atau orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati setiap adik-adik yang ada di rumah yang rajin sekolah minggu, yang belum sekolah minggu juga Tuhan berkati supaya mereka ingat untuk bersekolah minggu bersama dari rumah masing-masing. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, jangan lupa menjadi terang dunia. Tuhan Yesus memberkati.